Bayangkan sejenak, di balik hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh kecemasan dan ketidakpastian, ada sebuah ilmu tua yang pernah menjadi benteng paling kokoh bagi leluhur kita. Sebuah pengetahuan yang mampu menolak malapetaka sebelum ia sempat menyentuh kehidupan seseorang. Ilmu ini tidak bergantung pada benda magis, tidak bersandar pada jimat atau mantra yang rumit. Ia hidup melalui kesadaran, kebeningan batin, serta hubungan manusia dengan gerak halus alam semesta. Namun, dalam kebisingan dunia digital, ilmu itu perlahan menghilang, tenggelam oleh kecepatan zaman yang melupakan kedalaman rasa. Ada sebuah kepercayaan kuno yang mengatakan bahwa bala tidak selalu lahir dari peristiwa besar atau kekuatan gaib. Seringkali, bala datang dari hal-hal yang tak terlihat, dari pikiran yang liar, hati yang keruh, dan energi yang tercemar oleh niat yang hilang arah. Leluhur memahami bahwa manusia adalah pusat pusaran energi. Apa yang ia bawa dalam batin, itulah yang memanggil atau menolak berbagai kejadian dalam hidupnya. Dan inilah inti dari ilmu penolak bala yang sesungguhnya. Sebuah pengetahuan lembut, tetapi tegas. Sederhana, tetapi sangat dalam. Ilmu yang tidak hanya melindungi tubuh, melainkan juga merawat jiwa. Generasi modern, dalam kesibukannya mengejar ambisi dan membangun masa depan, seringkali lupa bahwa manusia bukan hanya hidup di dunia fisik. Kita juga hidup dalam lapisan-lapisan halus yang mempengaruhi nasib, kejernihan pikiran, hingga keberuntungan. Ketika lapisan-lapisan ini terganggu, hidup pun terasa berat walaupun tidak tampak ada masalah yang nyata. Disinilah ilmu penolak bala memainkan peran penting. Ia mengembalikan keseimbangan, menata ulang energi, serta memurnikan niat agar kita tidak menjadi magnet bagi kesialan yang seharusnya bisa dihindari. Dalam video ini, kita akan membuka kembali pintu pengetahuan yang telah lama tertutup. Kita akan menelusuri bagaimana leluhur memahami konsep bala, bagaimana mereka menjaga diri tanpa melawan, serta bagaimana praktik-praktik sederhana dapat menjadi tameng spiritual yang kuat dalam kehidupan modern. Kita akan menggali sejarahnya, membongkar makna terdalamnya, memahami cara kerjanya, lalu menghubungkannya dengan kehidupan kita saat ini. Semua itu akan kita lakukan dengan hati yang terbuka, agar ilmu tua ini kembali bernapas dalam kehidupan kita. Jika Anda siap, mari kita mulai perjalanan menuju salah satu ilmu perlindungan diri paling halus yang pernah ditinggalkan manusia. Jauh sebelum manusia mengenal teknologi, sebelum lampu-lampu kota menghapus gelap malam, dan sebelum layar-layar digital mengisi setiap jeda kehidupan, leluhur hidup dengan kepekaan yang jauh lebih tajam terhadap alam dan geraknya. Mereka memahami bahwa dunia tidak hanya tersusun dari tanah, air, api, dan angin. Ada unsur kelima yang mengikat semuanya, yakni kekuatan halus yang menghubungkan pikiran manusia dengan denyut semesta. Di dalam tradisi Nusantara, kekuatan halus ini sering disebut daya, tuah, atau getaran hidup. Dan dari pemahaman inilah lahir berbagai sistem penolak bala yang diwariskan turun-temurun. Dalam naskah-naskah kuno, baik dari Jawa, Sunda, Bali, Sumatera, maupun Kalimantan, konsep bala tidak dipandang sebagai sesuatu yang datang tiba-tiba. Bala dianggap sebagai hasil dari ketidakseimbangan. Ada ketidakselarasan antara manusia dan lingkungan, antara niat dan tindakan, atau bahkan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ajaran para pertapa tua di pegunungan Jawa, misalnya, menekankan bahwa bala lebih sering muncul dari kegaduhan batin daripada dari gangguan makhluk halus. Ketika seseorang menyimpan banyak kecemasan, prasangka, amarah, atau ambisi yang tidak terkendali, ia menciptakan celah dalam dirinya. Celah inilah yang membuat energi buruk mudah masuk. Para leluhur tidak menolak bala dengan kekerasan, mereka menolak dengan harmoni. Mereka percaya bahwa setiap malapetaka memiliki akar yang bisa dipahami dan diseimbangkan. Dalam filsafat kejawen, ada ajaran mengenai keselarasan antara jagat cilik, yakni diri manusia, dengan jagat gede, yaitu alam semesta.
Jika jagat cilik keruh, maka jagat gede akan merespons dengan mengirimkan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Namun jika jagat cilik bersih, maka segala sesuatu yang datang akan menjadi berkah, bukan ancaman. Di Bali, konsep serupa hadir dalam ajaran Trihitakarana, sebuah prinsip yang menekankan hubungan selaras antara manusia dan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan alam. Bila salah satu hubungan ini terganggu, energi buruk mudah muncul. Dalam tradisi Minang, dikenal pula konsep malapetaka yang lahir dari ketidakseimbangan adat, perilaku, atau hubungan antar manusia. Sementara di Kalimantan, para Dayak percaya bahwa bala dapat timbul dari keguncangan energi dalam rumah, tanah, atau tubuh. Seluruh ajaran ini, meskipun berbeda istilah, berakar pada satu pemahaman yang sama. Manusia adalah bagian dari jaringan energi yang luas. Ketika ia bergerak selaras, ia dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Namun ketika ia menjauh dari keselarasan itu, ia menjadi rentan. Leluhur memahami bahwa perlindungan terbaik tidak datang dari benda, melainkan dari keadaan batin yang kuat dan terang. Jika dilihat lebih dalam, filosofi ilmu penolak bala bukan hanya berbicara tentang menghindari kesialan. Ia berbicara tentang cara manusia menjalani hidup. Ia berbicara tentang bagaimana seseorang hadir dalam setiap langkahnya. Bagaimana ia menjaga hatinya tetap jernih. Bagaimana ia mengatur niat sebelum bertindak. Inilah alasan mengapa ajaran penolak bala selalu dikaitkan dengan kesadaran, doa, meditasi, tapa, serta laku batin lainnya. Semua itu adalah upaya untuk menjaga hubungan manusia dengan pusat kekuatan dalam dirinya, bukan untuk menjadi sakti, tetapi untuk tetap selaras. Di era modern, pemahaman ini mulai memudar. Banyak orang memandang kehidupan secara terpisah-pisah. Pekerjaan tidak terhubung dengan emosi, pikiran tidak terhubung dengan tubuh, lingkungan tidak terhubung dengan batin. Padahal, leluhur selalu menekankan bahwa semuanya saling berkelindan. Melupakan hal ini berarti melupakan fondasi ilmu penolak bala itu sendiri. Dengan memahami sejarah dan filosofi yang melandasinya, kita mulai melihat bahwa ilmu ini bukan sekadar ritual atau tradisi. Ia adalah cara hidup yang mengajarkan manusia untuk menjaga energi, pikiran, dan hati agar tidak mengundang gangguan yang seharusnya tidak perlu. Dan pemahaman ini membuka jalan bagi kita untuk melangkah ke inti pembahasan berikutnya, di mana kita akan membongkar bagaimana ilmu ini sesungguhnya bekerja. Untuk memahami bagaimana ilmu penolak bala bekerja, kita perlu memasuki inti dari ajaran leluhur. Bukan pada ritual luarnya, melainkan pada mekanisme batin yang menjadi fondasinya. Leluhur percaya bahwa setiap manusia membawa 3 lapisan perlindungan di dalam dirinya. Perlindungan pertama berasal dari kejernihan pikiran. Perlindungan kedua lahir dari kebersihan hati, dan perlindungan ketiga tumbuh dari keteguhan niat yang mengalir dalam setiap tindakan. Ketiga lapisan ini berinteraksi dan membentuk medan energi yang menentukan apa yang mendekat kepada seseorang dan apa yang menjauh darinya. Lapisan pertama adalah pikiran. Dalam tradisi kuno, pikiran bukan sekadar alat untuk berpikir, melainkan pusat yang memancarkan gelombang yang dapat mempengaruhi keadaan di sekitar. Pikiran yang kacau menciptakan medan yang lemah. Pikiran yang jernih menciptakan medan yang kokoh. Bayangkan pikiran sebagai permukaan air. Ketika air tenang, ia memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun, ketika air bergelombang, bayangan apapun menjadi terdistorsi. Begitu pula dengan pikiran manusia. Pikiran yang tidak stabil menarik pengalaman yang tidak stabil pula. Disinilah banyak bala berasal, bukan dari luar, tetapi dari gelombang internal yang tidak teratur. Lapisan kedua adalah hati. Hati dalam pengertian ini bukan sebatas emosi. Ia adalah pusat rasa, intuisi, dan arah batin. Dalam budaya Nusantara, hati disebut sebagai rumah bagi kesadaran terdalam. Ketika hati dipenuhi dendam, iri, takut, atau keinginan berlebihan, lapisan perlindungan melemah. Hati yang keruh ibarat lampu yang dipenuhi asap. Cahaya tetap ada, tetapi tidak mampu menerangi dengan jelas.
Dalam keadaan seperti ini, seseorang menjadi mudah terpengaruh oleh energi buruk, entah itu dari lingkungan, dari orang lain, atau dari gelombang batinnya sendiri. Hati yang bersih bukan berarti tidak memiliki emosi, tetapi mampu membiarkan emosi mengalir tanpa menjadi tawanannya. Lapisan ketiga adalah niat. Leluhur menempatkan niat sebagai landasan segala laku spiritual. Mereka percaya bahwa niat adalah arah dari medan energi manusia. Jika pikiran adalah air dan hati adalah cahaya, maka niat adalah kompas yang menentukan tujuan akhir. Niat yang tidak jernih dapat membawa seseorang ke jalan yang penuh hambatan. Sebaliknya, niat yang murni menciptakan perlindungan alamiah yang tidak dapat ditembus oleh energi buruk. Dalam banyak tradisi, doa dan mantra hanya efektif ketika niat pengucapnya selaras. Tanpa niat yang benar, kata-kata menjadi kosong dan tidak menghasilkan kekuatan apapun. Ketika ketiga lapisan ini bergerak selaras, seseorang memancarkan getaran yang stabil. Getaran ini bertindak sebagai medan penolak. Ia bukan menahan bala dengan kekuatan fisik, tetapi dengan resonansi yang tidak cocok bagi malapetaka untuk menempel. Ibarat tubuh yang sehat, yang sulit dijangkiti penyakit, medan energi yang sehat, sulit dimasuki pengaruh buruk. Inilah inti dari ilmu penolak bala yang sejati. Bukan pertarungan antara manusia dan kekuatan luar, melainkan penataan energi dari dalam diri. Leluhur menggunakan banyak analogi untuk menjelaskan hal ini. Ada yang menggambarkannya seperti rumah dengan pintu dan jendela yang rapat. Ada pula yang menggambarkannya sebagai api kecil yang terus dijaga agar tetap stabil. Api yang stabil memberikan cahaya dan kehangatan. Api yang terlalu kecil padam. Api yang terlalu besar membakar pemiliknya sendiri. Keseimbangan adalah kuncinya. Dalam konteks penolak bala, keseimbangan ini menjadi standar utama. Ketika pikiran, hati, dan niat berjalan seiring, manusia menjadi seperti gunung, diam, kokoh, tetapi memancarkan wibawa yang membuat segala gangguan enggan mendekat. Namun, ada satu aspek penting yang sering dilupakan dalam ajaran ini. Perlindungan sejati tidak hadir dalam keadaan tegang. Ia lahir dari kelonggaran batin. Orang-orang dulu memahami bahwa ketakutan justru mengundang bala. Ketakutan menciptakan celah yang membuat energi buruk mudah masuk. Mereka yang mampu tenang dalam situasi sulit justru lebih terlindungi. Ketegangan membangun tembok rapuh. Ketenangan membangun fondasi kuat. Pemahaman tentang 3 lapisan perlindungan ini adalah pintu pertama menuju inti ilmu penolak bala. Namun, masih ada lapisan yang lebih dalam yang perlu dibahas. Lapisan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam sekitar, dengan waktu, dan dengan gerak energi yang mengalir tanpa henti. Lapisan itu akan membuka pemahaman tentang bagaimana seseorang dapat mempengaruhi nasibnya tanpa melawan apapun. Lapisan itu adalah inti dari bagian berikutnya. Setelah memahami 3 lapisan perlindungan dalam diri, kita masuk lebih dalam ke inti yang seringkali terlupakan oleh generasi modern. Leluhur percaya bahwa manusia tidak pernah berdiri sendirian. Setiap langkah, ucapan, bahkan getaran batin selalu berinteraksi dengan ruang di sekelilingnya. Ruang itu tidak hampa. Ia penuh dengan pola, ritme, dan arus energi yang bergerak mengikuti hukum halus alam semesta. Disinilah bagian kedua dari ilmu penolak bala bekerja, yaitu kemampuan manusia untuk membaca dan menyelaraskan diri dengan arus tersebut. Leluhur memandang alam sebagai guru yang senantiasa berbicara. Angin tidak hanya bertiup, tetapi membawa pesan tentang perubahan suasana. Air tidak hanya mengalir, tetapi menunjukkan arah energi. Cahaya pagi bukan sekadar pergantian waktu, melainkan penanda kelahiran kembali kekuatan yang dapat membersihkan gangguan. Mereka yang peka terhadap gerak alam akan mengetahui kapan harus melangkah, kapan harus diam, kapan harus mengendurkan batin, dan kapan harus menguatkan diri. Ketidaksadaran terhadap ritme ini adalah salah satu sumber munculnya bala. Ketika seseorang melawan arus tanpa menyadarinya, ia lebih mudah terseret oleh kejadian tak diinginkan.
Dalam tradisi spiritual Nusantara, konsep arah sangat penting. Setiap arah mata angin diyakini memiliki sifat dan energi tertentu. Timur membawa kelahiran dan kejernihan. Selatan membawa ketegasan dan kekuatan. Barat membawa penutupan dan perlindungan. Utara membawa ketenangan dan kebijaksanaan. Leluhur memanfaatkan sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak sekadar bergerak, tetapi memilih posisi batin sesuai arah yang paling mendukung keadaan mereka. Dengan cara ini, mereka selaras dengan ruang, bukan melawan ruang. Namun, tidak hanya ruang yang berperan, waktu pun memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada waktu yang mendukung tindakan, ada waktu yang mendukung perenungan, ada waktu yang rawan gangguan, sehingga seseorang perlu memperkuat hatinya. Para leluhur tidak menganggap waktu sebagai sesuatu yang mekanis. Mereka melihatnya sebagai arus energi yang naik dan turun. Ilmu penolak bala mengajarkan agar manusia tidak memaksakan sesuatu di waktu yang tidak tepat. Kesesuaian antara waktu dan tindakan menciptakan medan perlindungan alami. Ketidaksesuaian membuka celah yang seringkali tidak disadari. Selain ruang dan waktu, ada pula hubungan manusia dengan makhluk hidup di sekelilingnya. Dalam pandangan tradisional, hewan, tumbuhan, dan bahkan batu memiliki daya tertentu. Semua memiliki tempat dan perannya dalam menjaga keseimbangan. Ketika manusia memperlakukan alam dengan hormat, ia menciptakan hubungan simbiotik yang memperkuat perlindungan batinnya. Sebaliknya, ketika manusia bersikap serakah, terburu-buru, atau merusak lingkungan, ia membuat getaran yang memicu ketidakseimbangan dalam diri. Ketidakseimbangan ini kemudian memanggil gangguan yang sejatinya merupakan cerminan dari batinnya sendiri. Konsep resonansi menjadi dasar dari ajaran ini. Leluhur percaya bahwa bala tidak datang tanpa alasan. Ia datang ketika ada kesamaan getaran, seperti dua senar gitar yang beresonansi ketika disentuh nada yang sama. Jika seseorang memancarkan kecemasan berlebihan, ia akan menarik peristiwa yang selaras dengan kecemasan itu. Jika seseorang memendam amarah, ia akan menjumpai situasi yang memicu amarah lebih besar. Begitu pula, jika seseorang menjaga ketenangan, kejernihan, dan kesadaran, ia akan menarik pengalaman yang membawa kedamaian dan perlindungan. Ilmu penolak bala mengajarkan bahwa perlindungan tertinggi bukan berasal dari usaha mengusir, melawan, atau menolak secara kasar. Justru sebaliknya, perlindungan tertinggi lahir dari selarasnya getaran batin manusia dengan gerak alam. Ketika seseorang mampu memahami ruang, waktu, dan hubungan dengan segala hal di sekelilingnya, ia tidak perlu mengerahkan kekuatan besar untuk menolak bala. Bala akan menjauh dengan sendirinya karena tidak menemukan kecocokan getaran. Ada pula ajaran yang menekankan peran diam sebagai perlindungan. Diam bukan berarti pasif. Dalam ranah batin, diam adalah bentuk tertinggi dari kewaspadaan. Saat pikiran diam, hati bersih, dan niat teguh, medan energi seseorang menjadi jernih. Dalam kejernihan itu, segala gangguan tampak sebelum benar-benar mendekat. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai penglihatan dalam rasa. Tidak berupa penglihatan fisik, tetapi intuisi yang muncul dengan sangat halus. Intuisi ini menuntun manusia agar menghindar dari tempat, waktu, atau tindakan yang berpotensi membawa bala. Dengan demikian, perlindungan tidak lagi menjadi aksi, tetapi reaksi naluriah yang lahir dari kesadaran murni. Inilah inti terdalam dari ilmu penolak bala. Ia bukan sekadar laku batin, bukan sekadar ritual, bukan sekadar mantra. Ia adalah pemahaman bahwa manusia adalah simpul energi dalam jaring luas semesta. Ketika simpul itu selaras, ia memancarkan keutuhan yang membuat segala bentuk gangguan kehilangan daya untuk mendekat. Pemahaman ini membuka jalan menuju bagian praktis, di mana kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip kuno ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mendalam tentang ilmu penolak bala tidak akan memiliki makna
jika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Leluhur selalu menekankan bahwa pengetahuan tanpa laku hanyalah beban di pikiran. Yang memberi kekuatan pada ilmu adalah praktiknya, bukan teorinya. Dan praktik ilmu penolak bala tidak selalu berbentuk ritual yang rumit. Justru sebagian besar berasal dari cara seseorang menghadirkan dirinya di tengah hidup. Dari kebiasaan kecil yang terus dipelihara hingga membentuk medan perlindungan yang halus tetapi kuat. Langkah pertama adalah menjaga kejernihan pikiran. Ini dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana seperti hening sejenak setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Duduk dengan tenang, menarik napas panjang, dan menyadari bahwa hari yang baru adalah ruang kosong yang siap diisi dengan energi yang baik. Dalam tradisi lama, praktik ini dikenal sebagai menyambut cahaya pagi. Cahaya pagi dianggap membawa energi pembaruan yang dapat membersihkan sisa-sisa gangguan batin dari hari sebelumnya. Dengan meluangkan waktu beberapa menit dalam keheningan, seseorang menata gelombang pikirannya agar stabil dan tidak mudah diguncang. Langkah kedua adalah merawat kebersihan hati. Ini tidak berarti seseorang harus selalu ceria atau bebas dari emosi. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk melepaskan. Melepaskan rasa sakit sebelum berubah menjadi luka. Melepaskan rasa marah sebelum membesar menjadi racun. Melepaskan kekhawatiran sebelum berubah menjadi belenggu. Leluhur mengajarkan bahwa hati yang penuh muatan negatif adalah seperti rumah yang jarang dibersihkan. Debu tidak terlihat pada awalnya, tetapi lama-kelamaan menghalangi cahaya. Cara membersihkannya dapat melalui tindakan sederhana seperti memaafkan diri sendiri, berbicara dengan jujur kepada orang yang dipercaya, atau menuliskan beban pikiran lalu membacanya kembali untuk melihat apa yang seharusnya dilepaskan. Kebersihan hati menciptakan cahaya yang memantulkan perlindungan alami. Langkah ketiga adalah memperkuat niat. Setiap tindakan membawa konsekuensi dan setiap niat membawa arah. Leluhur mengajarkan untuk selalu memulai sesuatu dengan niat yang jelas. Niat yang tidak jelas menciptakan jalan yang kabur, dan kabut ini mudah mengundang ketidakseimbangan. Dalam kehidupan modern, memperkuat niat bisa dilakukan dengan menetapkan maksud sebelum melakukan aktivitas penting. Misalnya, sebelum bekerja, berniat untuk memberi kebaikan dan kualitas terbaik. Sebelum berbicara, berniat untuk membawa kejelasan, bukan konflik. Dengan membiasakan diri seperti ini, energi tindakan akan selaras dengan arah yang baik dan meminimalkan pintu masuk bagi gangguan. Selain dari tiga inti tersebut, ada laku tambahan yang membantu menjaga resonansi dengan alam. Salah satunya adalah berjalan tanpa tujuan di pagi hari sambil merasakan udara dan suara alam. Leluhur menyebutnya nyanding alam. Dengan melakukan ini, manusia mengingat kembali bahwa dirinya bagian dari jaringan luas kehidupan. Sadar akan kehadiran pohon, angin, burung, suara air. Kesadaran ini menciptakan hubungan yang memperkuat medan perlindungan. Dalam kebudayaan tertentu, seseorang juga akan meletakkan tangan di tanah beberapa detik untuk membuang energi berat yang terkumpul. Tanah adalah penyerap alami yang mampu menetralkan kegaduhan batin. Ada pula praktik merawat ruang tempat tinggal. Rumah yang rapi, terang, dan memiliki sirkulasi udara yang baik dipercaya lebih sulit menjadi tempat berkumpulnya energi buruk. Hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa gangguan lebih mudah muncul ketika ruang dalam dan ruang luar sama-sama kacau. Merapikan tempat tidur setiap pagi, membuka jendela, membersihkan sudut-sudut yang jarang tersentuh, semuanya menjadi bagian dari ilmu penolak bala dalam bentuk yang paling sederhana. Ruang yang bersih menciptakan pikiran yang bersih, dan pikiran yang bersih menciptakan perlindungan yang kuat. Namun, ada satu tantangan besar dalam menerapkan ilmu ini. Tantangan itu adalah konsistensi. Di dunia yang serba cepat, batin manusia mudah lelah, emosi mudah melonjak, pikiran mudah berpindah.
Karena itu, laku penolak bala bukan tentang melakukan praktik besar sesekali, melainkan menjaga keseimbangan kecil setiap hari. Ketenangan, kejelasan, dan kesadaran adalah latihan harian, bukan pencapaian sekali jadi. Dengan memadukan kejernihan pikiran, kebersihan hati, keteguhan niat, keselarasan dengan alam, serta kebiasaan menjaga ruang fisik, seseorang dapat membangun medan perlindungan yang hidup, bukan perisai yang kaku, tetapi aliran energi yang mengikuti gerak batinnya. Perlindungan ini tidak terlihat, namun efeknya nyata. Dalam ketenangan hidup, kejernihan keputusan, dan berkurangnya pengalaman buruk yang muncul tanpa alasan. Inilah penerapan praktis ilmu penolak bala dalam kehidupan modern. Ilmu yang lembut, sederhana, namun sangat kuat ketika dilakukan dengan kesungguhan. Perjalanan memahami ilmu penolak bala membawa kita kembali pada sesuatu yang sering dilupakan oleh generasi modern, yaitu bahwa kekuatan sejati tidak selalu lahir dari apa yang tampak. Ia muncul dari apa yang bekerja dalam diam. Ia lahir dari pikiran yang jernih, hati yang bersih, niat yang lurus, serta keselarasan manusia dengan ruang dan waktu. Ilmu ini bukan sekadar warisan leluhur yang dipenuhi simbol dan ritual. Ia adalah pengetahuan tentang bagaimana manusia mempengaruhi hidupnya melalui getaran halus yang ia pancarkan setiap hari. Kita telah mengupas bagaimana pikiran yang kacau membuka pintu bagi gangguan, dan bagaimana hati yang keruh melemahkan perlindungan alami. Kita telah melihat bagaimana niat menjadi arah dari setiap tindakan, dan bagaimana ruang serta waktu memiliki perannya sendiri dalam menjaga keseimbangan batin. Kita juga telah menyingkap bahwa perlindungan sejati tidak datang dari perlawanan, tetapi dari keselarasan. Ketika manusia kembali menyatu dengan ritme alam semesta, segala bentuk gangguan akan kehilangan daya sebelum sempat mendekat. Ilmu penolak bala bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh di luar diri. Ia hadir setiap kali seseorang mampu hening, mampu sadar, mampu merawat apa yang terjadi dalam batinnya. Ia hadir saat seseorang berjalan dengan kehadiran penuh. Ia hadir saat seseorang memilih untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Dan ia hadir saat seseorang memulai sesuatu dengan niat yang murni. Inilah inti dari perlindungan yang diajarkan leluhur. Perlindungan yang lahir dari dalam, bukan dari luar. Pada akhirnya, video ini bukan sekadar pengingat tentang sebuah ilmu kuno. Ini adalah ajakan untuk kembali pada keseimbangan diri. Ajakan untuk menata pikiran sebelum menata dunia. Ajakan untuk membersihkan hati sebelum mencari jalan keluar. Ajakan untuk menyelaraskan diri dengan energi alam dalam setiap langkah. Jika seseorang mampu melakukan itu, maka ia telah menghidupkan kembali ilmu penolak bala dalam bentuknya yang paling sejati. Renungkan kembali apa yang telah dibahas, lihat ke dalam diri. Rasakan apakah pikiran tenang, apakah hati bersih, apakah niat lurus. Jika belum, perjalanan Anda baru dimulai. Jika sudah, maka Anda telah membuka pintu menuju perlindungan yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan dalam setiap kejadian hidup. Biarkan pengetahuan ini menjadi cahaya kecil yang terus menyala di dalam diri, membimbing langkah Anda dan menjaga Anda dari gangguan yang tidak perlu. Silakan mengambil waktu sejenak setelah video ini untuk hening. Rasakan ruang di sekitar Anda. Rasakan tubuh Anda bernapas. Rasakan aliran energi halus yang sejak dulu dipercaya leluhur sebagai kekuatan yang melindungi. Dan jika Anda merasakan ketenangan itu hadir, ketahuilah bahwa ilmu penolak bala sebenarnya tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu sampai Anda siap menghidupkannya kembali.